Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di Eva kali ini. Walaupun hari ini Eva masih harus diadakan secara online, tapi kita pastinya harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah ini. Dimohon agar teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan, walau beribadah dari tempat masing-masing. Baik, kita akan awali ibadah dengan mengangkat penyembahan hati hamba. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, saya mau sedikit tanya-tanya nih ke teman-teman. Nah, teman-teman boleh langsung saja join, sudah ada di layar juga untuk Mentimeter dengan kode 33726698 atau bisa scan dari QR code yang sudah terlihat.
Dari Muldok mungkin bisa tolong share screen Mentimeternya lagi. Nah, sudah muncul. Nah, untuk pertanyaan kali ini, apa keunikan kamu? Nah, udah ada jawaban pertama nih. Gampang tidur di mana saja. Oke, oke, itu agak unik sih. Ayo teman-teman yang lain, ayo silakan diisi. Kayaknya pertanyaan ini cukup mudah ya. Cantik manis itulah saya. Waduh, siapa tuh? Suka belajar. Boleh, boleh. Ada yang bucin juga. Itu keunikan, ya unik sih bucin. Apa itu bucin, ya Limo? Bucin itu kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan rasa cinta yang berlebihan, Pak. Oh gitu ya. Iya, Jadi budak gitu. iya, sebenarnya bukan. Iya, istilah zaman sekarang, Pak. Oke deh. Iya, ada juga yang cerewet ya, mirip-mirip saya. Ada yang mandiri, bisa mandi sendiri. Ada yang gampang ngantuk, nggak pernah kepedesan, manusia super ya itu. Ada yang receh. Ada yang berbeda ya, bagus ya. Kita harus berani untuk berbeda. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk respon dan partisipasinya. Luar biasa sekali saya lihat jawaban dari teman-teman dan saya percaya bahwa setiap kita memang pasti diberkati Tuhan dengan keunikan masing-masing. Namun biarlah setiap keunikan tersebut kita gunakan untuk menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya teman-teman. Nah sekarang mari kita kembali menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pak Polo Sitomorang. Kepada Bapak Polo, waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Pak, itu masih mic-nya masih di mute Pak. Ya. Baik Pak. Oke, baik. Selamat siang. Kayaknya ini WDK 1 kali ini ya. Yang hadir, coba ada Ninive, ada Maria Esperanza, ada Clarissa, ya, Wirawan, ya toh? Ada Daniela, ada Nathanael, ada Shen. Apa lagi nih? Ya, ya Limo udah jelas ya. Ya, oke lah. Oh, Maria juga ada ya. Maria Oktovina. Baik, kita akan mulai renungan kita atau firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini dengan ya judul yang kalian berikan juga ya sedikit apa ya judul anak muda lainnya, Twinkle Little Star Just Twinkling But Still Shining. Waduh, just twinkling but still shining. How come gitu ya? Bagaimana bisa hanya kelap-kelip bisa menyinari ya? Ya, tapi itu kan hanya judul karena kalian mau mengangkat satu tokoh ya di dalam Alkitab, tokoh yang besar, yang terkenal, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu, memohon pertolongan Tuhan untuk renungan firman Tuhan ya pada siang hari ini. Ya,
Oke, baik, saya akan buat speaker view ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu kepada kami para mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang boleh mengambil waktu sejenak untuk faith activity, yaitu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berdoa supaya Tuhan yang kiranya boleh memberkati kami pada saat ini dan memberikan kami konsentrasi untuk mengikuti ibadah ini dan juga mendapatkan berkat daripadanya. Kami berdoa supaya firman-Mu boleh sungguh-sungguh seperti janji firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan selalu mengingat bahwa betapa pentingnya firman-Mu. Jikalau kami tiap hari makan makanan jasmani supaya tubuh kami kuat, tetapi kami juga harus makan makanan rohani supaya jiwa kami, roh kami kuat. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh kami hayati dalam hidup kami, agar kami tidak hidup tidak seimbang, hidup hanya melulu urusan dunia ini, tanpa memikirkan jiwa kami yang membutuhkan juga perhatian dan juga butuh akan asupan yang menguatkan di tengah dunia yang gelap ini, dunia yang jahat, dunia yang sering buat kami hidup penuh dengan tekanan dan pergumulan. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya bagikan PPT lah ya untuk renungan kita. Oke, saya tidak pakai gambar supaya tidak menyusahkan untuk data mengikuti ya. Karena biasanya katanya kalau bikin gambar itu jadi menyedot data ya. Kita pakai HP, pakai apa gitu. Ya. Baik, sesuai dengan judul yang kalian berikan kepada saya ya. Ini terkait sebenarnya tentang bagaimana kita bersikap di dalam pelayanan yang kita kerjakan ya. Nah, kita belajar dari siapa? Kita belajar dari seorang tokoh besar di dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, saya akan minta nanti baca ya. Oke, saya minta yang baca Yalimo. Yalimo, kamu sebagai MC suaramu mantap, jadi kamu baca 2 ayat ini. Yang pertama dari Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang kedua Yohanes 1 ayat 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Iya, kalau kita baca 2 bagian dari firman Tuhan ini, baik dari Matius dan juga dari Yohanes ya. Di sini kita melihat betapa kecilnya, betapa rendahnya, betapa tidak layaknya seorang Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan Yesus ya. Dibandingkan dengan Yesus. Coba kita perhatikan ya, dibandingkan dengan Yesus, Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat dari perspektif manusia gitu, ya 2 manusia ini adalah sama gitu, ya. Apalagi antara Yesus dengan Yohanes itu kan sebenarnya
ada pertalian persaudaraan kan, ya. Maria dan Elizabeth itu, kalau tidak salah, Maria itu adalah keponakan dari Elizabeth gitu. Ya, ponakan atau sepupu lah. Nah, tapi Yohanes mengatakan, ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Tidak layak melepaskan kasutnya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Gitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini sesungguhnya adalah pernyataan-pernyataan yang agak sedikit dari kacamata ya, dari kacamata manusia sebenarnya terlalu merendah ya. Kenapa kita katakan terlalu merendah? Ini kacamata manusia ya, terutama pada masa itu, pada zaman itu gitu. Karena sebenarnya pada masa Yohanes Pembaptis mengatakan kata-kata ini, sebenarnya dia di dalam posisi yang sangat boleh dikatakan tinggi lah ya, populer dan sebagainya. Dari mana kita tahu? Ya, maka kita harus melihat Yohanes ini siapa, gitu kan? Yohanes Pembaptis tentunya, bukan Yohanes penulis Injil ya. Bedakan ya, Yohanes penulis Injil dengan Yohanes, atau penulis Injil atau murid Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Itu dua orang yang berbeda ya. Nah, sesungguhnya siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu adalah sosok yang sangat terkenal sebenarnya di dalam Alkitab. Ya. Kenapa? Karena dia merupakan satu-satunya boleh dikatakan nabi yang muncul di era 400 tahun adanya kekosongan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu ada kekosongan kehadiran nabi itu selama 400 tahun. Tiba-tiba yang nongol itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang besar, ya, yang istimewa, yang dinubuatkan oleh Tuhan. Dinubuatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 3-5. Di sana disebutkan ada suara yang berseru-seru. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah jalan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri mengatakannya. Jadi Yohanes Pembaptis itu bukan seorang yang tidak istimewa gitu. Itu sangat istimewa ya. Nggak ada nabi yang dinubuatkan kelahirannya. Nabi loh ya. Nah, Yesus memang dinubuatkan kan kelahirannya. Dan Yohanes juga itu kelahirannya dinubuatkan. Akan ada seseorang yang berseru-seru. Berseru-seru di padang gurun. Jadi sejak awal Tuhan ya 700 tahun sebelumnya sudah memilih seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis menjadi katakanlah duta besarnya, menjadi wakilnya dalam mempersiapkan kedatangannya. Kedatangan siapa? Kedatangan Kristus. Jadi dia seorang yang istimewa, ya. Dan keistimewaannya itu bisa kita lihat ya di dalam beberapa catatan Alkitab. Bahwa cara lahirnya Yohanes Pembaptis itu pun unik ya. Dia lahir ya boleh dikatakan sebenarnya sebuah mujizat gitu. Kenapa? Karena orang tuanya itu sudah berusia lanjut,
Dan ibunya itu, Elizabeth itu seorang yang mandul, coba. Ya. Jadi pasti dong ini orang yang istimewa tiba-tiba bisa ada di rahim seorang ibu yang mandul gitu. Ya. Ini berita dari Gabriel kepada kepada Zakaria ya di dalam Lukas pasal 1 itu ya. Dan itu sesuatu yang sulit dipercaya oleh bahkan yang menerima berita itu, yaitu Zakaria ya. Bahwa istrinya akan hamil dan mengandung. Dan ya, dikatakan ia akan besar di hadapan Tuhan. Coba. Dia akan besar di hadapan Tuhan. Itu kata siapa? Kata malaikat loh. Seorang yang besar, yang istimewa. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wow. Ini Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang istimewa. Bahkan akhirnya Zakaria berkata, karena dia yang mendengarkan mendengarkan berita dari malaikat. Lalu Zakaria mengatakan ketika dia memberikan nama kepada anaknya ini, Yohanes, dia mengatakan, engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Seorang yang istimewa. Seorang yang cara lahirnya juga boleh berbeda dari kebanyakan orang gitu ya. Seorang yang berita kelahirannya itu sudah diumumkan seperti apa dia nanti gitu. Ya. Jadi dia seorang yang istimewa. Yohanes Pembaptis seorang yang istimewa. Di dalam kelahirannya, di dalam nubuatan tentang dirinya. Dan bukan hanya itu, dia seorang yang akhirnya populer gitu ya. Nah ini penting nih, dalam pelayanannya itu Yohanes Pembaptis menjadi sangat populer. Ketika dia memulai pelayanannya, ya tentu pada umumnya ya orang-orang di Israel itu memulai kiprahnya itu sesudah usia 30 tahun ya. Ya sebagaimana Yesus juga nanti memulai pelayanannya sesudah 30 tahun. Nah kalau kita baca di dalam Matius pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Jordan. Ya. Jadi ini penduduk, orang-orang mendatangi Yohanes. Ya, mendatangi dia kemana? Ke padang gurun, coba. Hebat benar suaranya ya. Ya kalau orang biasanya pada zaman ini, kalau ada orang mau mengumpulkan orang, atau ada kan KKR segala macam gitu ya. Itu ya di gedung-gedung gitulah. Ya, nggak mungkin dipanggil misalnya ke hutan gitu kan. Ya untuk konteks zaman ini. Atau dipanggil ke tempat yang yang orang tidak suka datang ke sana gitu. Tapi Yohanes Pembaptis ini itu seorang yang populer. Jadi tadi dia seorang yang istimewa oleh karena kelahirannya udah 700 tahun sebelumnya dinubuatkan. Kemudian juga berita dari malaikat kepada ayahnya. Lalu ibunya juga adalah seorang yang mandul. Lalu dia lahir di dalam mujizat ya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu sekarang ketika dia mulai besar, ketika dia mulai terjun di dalam pelayanan, maka dia menjadi sangat populer. Ya pada masa itu loh, ya di wilayah yang luas ini loh. Jadi antara penduduk Yerusalem, Judea, seluruh daerah sekitar Jordan, ya. Kalau kita tarik ke zaman sekarang itu termasuk wilayah Jordania yang sekarang gitu loh.
Jadi bukan hanya Palestina artinya. Hebat ya. Kalau zaman sekarang sih orang gampang terkenal karena alat teknologi canggih kan. Kalau zaman dulu berarti kan dari mana? Belum ada koran, belum ada TV, belum ada apa-apa. Berarti dari mulut ke mulut. Ada seorang loh yang kayak begini loh. Wah, dia ada di padang gurun, dia pakaiannya terbuat dari kulit binatang. Dia terus berseru-seru, dia menegur orang, dia berkhotbah dan seterusnya gitu ya. Populer. Bahkan pada akhirnya pemuka agama, kalau tadi kan para penduduk, pemuka agama pun pada saat ini mengira dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Ya, kalian mengerti ya, ada masa dari Maleaki sampai berita Maleaki sampai akhirnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya itu masanya ada 400 tahun ya. Nah, di dalam masa 400 tahun itu sebenarnya orang Israel, orang Yahudi, itu menantikan kedatangan Mesias. Nah, jadi pemuka-pemuka agama itu istilahnya berita tentang Yohanes Pembaptis ini sampai ke telinga pemuka-pemuka agama. Coba kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 23 ya. Kali ini saya minta si yang baca itu Maria ya, Maria Esperanza. Bolehkah engkau membacanya? Iya, Pak. Oh, lagi ada suara. Ya maaf, Pak. Ganti ya. Yohanes. Kasihan itu gonggong ya. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Oke, ya, silakan Yohanes. baca yang di depan ya, Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Yohanes 1, 19 sampai 23, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Iya. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Ini udah populer kan? Ini siapa namanya Yohanes Pembaptis ini. Oleh karena kemunculannya itu yang menarik perhatian, dan tadi sudah kita baca kan dari seluruh masyarakat di Yerusalem, di Judea sampai ke wilayah Jordan gitu kan, itu bertanya gitu, sampai ke telinga dari pemimpin-pemimpin agama sampai diutus para imam kan, orang Lewi. Apakah katamu tentang dirimu sendiri gitu kan? Apa katamu tentang dirimu sendiri? Nah, ini jawaban dari seorang Yohanes Pembaptis itu adalah jawaban yang memang itulah dirinya gitu. Tidak melebih-lebihkan. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Itu yang kita baca tadi di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat 5 itu, suara yang berseru-seru itu. Jadi boleh dikatakan Yohanes Pembaptis itu seorang yang istimewa. Dia seorang yang populer oleh karena dia tampil di dalam memberitakan kedatangan Tuhan. Ya, dengan seistimewa itu, sepopuler itu, mestinya Yohanes Pembaptis bisa memanfaatkan itu untuk bermegah diri dan mengkapitalisasi juga ya, untuk tujuan-tujuan membesarkan diri gitu loh. Karena apa? Orang-orang begitu terpesona dengan hidupnya, dengan pelayanannya. Ya pasti orang ya begitu gampang ya. Biasanya kan ada orang-orang istimewa seperti ini begitu gampang akhirnya membawa pengikut,
membawa orang-orang untuk mendukung dia dan seterusnya. Tapi apakah itu menjadi concern dari Yohanes Pembaptis untuk dia menjadi melenceng dari apa yang menjadi tugas dan panggilannya? Tentu tidak ya. Dia adalah seorang yang terus fokus dan setia pada panggilannya. Dia mempunyai pengertian yang jelas tentang panggilannya, tugasnya, pelayanannya. Dia jelas ya. Di Yohanes 1 ayat 23 jawabnya, akulah suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan seperti telah dikatakan Nabi Yesaya. Tadi kita sudah baca sebenarnya ayat ini. Jadi suara yang mempersiapkan, memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya. Dan dia fokus di situ. Dia tidak kemana-mana. Dia tidak mencoba membelokkan apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Karena apa? Godaan pada masa itu, ya, ini sedikit latar belakang. Pada masa itu, di zaman seperti itu, sebenarnya banyak orang yang mengaku-ngaku Mesias pada zaman itu ya. Nah, jadi ketika ada yang berseru-seru seperti ini dan berteriak-teriak gitu, memberitakan dan berkhotbah, memberitakan firman, berkhotbah, menegur orang, maka orang menganggap inilah Mesias gitu. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jelas ya. Jelas apa yang menjadi fokus pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Dan setia tetap pada panggilan itu. Ya. Nah, supaya dia fokus dan setia pada panggilan itu, maka dia hidup apa? Hidup sangat sederhana ya. Karena dia hidup di bukit-bukit Judea antara kota Yerusalem dan Laut Mati ya. Kalau kita sekarang ke sana, memang benar-benar itu daerah yang sangat gersang gitu ya. Padang gurun gitu, benar. Ya kalau kita mau ke Laut Mati ya, dari kota Yerusalem itu dari tempat yang tinggi turun ke daerah yang rendah, tapi pinggir kiri kanan itu semua itu gersang berupa gurun gitu ya. Dan dia hidup di daerah bukit-bukit itu gitu. Lalu dia juga berpakaian yang yang ya supaya barangkali tidak harus ganti-ganti ya pakaiannya supaya kuat. Dia pakaiannya dari bulu unta, ikat pinggang sabut kulit, makanannya juga sederhana, ya belalang dan madu gitu. Kenapa dia seperti itu? Ya dia ingin fokus ya, fokus kepada pekerjaan pelayanan yang dikhususkan baginya. Ya kan dia kan dipanggil ke apa? Untuk berseru-seru di padang gurun gitu loh. Ya taat dia nggak datang ke kota coba. Ya, Yohanes Pembaptis memang sih pada akhirnya nanti dia akan masuk ke Yerusalem ya, karena dia nanti ditangkap kan. Dia kan ditangkap karena dia menegur raja gitu kan, Raja Herodes gitu. Sampai akhirnya kita tahu bahwa nanti di penjara, akhirnya dia juga dipenggal gitu ya. Dipenggal mati dengan cara yang sangat tidak enak gitu ya. Ya, dan dari sebuah konspirasi dari orang yang membenci dia. Karena apa? Karena dia menyatakan kebenaran. Jadi dia tidak terpengaruh oleh keistimewaannya sendiri, dia tidak terpengaruh dengan popularitasnya, dia tidak mau ya menjadikan itu untuk alasan akhirnya tidak fokus gitu ya. Termasuk pendapat-pendapat orang tentang dirinya ya. Ini fokus dan setia kepada panggilan Tuhan padanya.
Nah, tetapi yang kita lihat dari seorang yang besar seperti ini, yang istimewa seperti ini, yang populer seperti ini, tetapi dia tidak menyombongkan diri. Dia benar-benar mengenal dirinya dan mengenal benar-benar siapa dirinya, mengenal benar-benar siapa Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 20 dikatakan, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Wis. Seperti saya katakan tadi bahwa di zaman itu godaan-godaan untuk mengaku Mesias itu sebenarnya terjadi dan banyak sekali kasusnya di abad-abad sebelum abad pertama sampai abad pertama gitu. Orang-orang mengaku sebagai Mesias. Nah, lalu apa? Ketika Yesus hadir dan Yesus mulai pelayanannya, dia sudah datang, maka sekarang panggung diserahkan kepada Yesus. Wah, ini orang luar biasa ya. Yohanes Pembaptis, seorang yang rendah hati. Lalu dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan ini dikatakannya tentu kepada siapa? Kepada murid-muridnya ya. Yohanes Pembaptis itu kan sebenarnya punya murid-murid dan sebagian jadi murid Yesus ya. Dan dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini sesuatu yang begitu sadar dan begitu tahu siapa dirinya, siapa Tuhan yang dia layani. Ini sesuatu yang menarik sekali sebenarnya. Seperti saya ungkapkan di awal tadi. Bahwa sebenarnya Yesus dengan Yohanes itu kan nggak beda-beda banyak usianya gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sebenarnya itu sama-sama dari ada hubungannya dengan bahwa mereka itu keturunan dari berkaitan dengan imam gitu ya. Kan Yohanes Pembaptis itu adalah anak Zakaria imam kan. Terus Maria ibu Yesus itu juga adalah keturunan imam sebenarnya. Ya, Maria ibu Yesus. Masih ada keluarganya itu adalah keturunan imam. Makanya dia bersaudara dengan siapa? Dengan Elizabeth gitu kan. Nah, jadi coba kita pikirkan ya di masa itu kan yang dia pasti ada masa di mana mereka bersinggungan gitu ya. Tahu di waktu kecil, remaja, pemuda gitu. Tapi tiba-tiba ya Yohanes itu bisa menyadari bahwa Yesus ini bukan apa yang tampak di mata gitu ya, yang dilihat oleh mata. Nah, itu luar biasa ya bagaimana Tuhan membukakan itu kepada Yohanes Pembaptis dan dia Dia taat dan rendah hati mengakui itu. Walaupun memang pernah juga ya Yohanes Pembaptis agak ragu ya ketika dia di penjara. Tapi Yesus meyakinkan dia. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana kerendah hatian dari seorang Yohanes Pembaptis. Ya. Sebenarnya di bagian lain Yesus pernah juga mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar dari seorang Yohanes Pembaptis yang dilahirkan seorang perempuan. Yesus mengatakan itu di dalam Matius 10 ya. Matius 10 atau 11. Ya. Tidak ada seorang yang lebih besar yang dilahirkan seorang perempuan dari Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis ya yang begitu hebat, begitu besar, dan begitu populer, tapi punya sikap seperti ini kepada Tuhan. Sikap yang tidak mengambil katakanlah mengambil kemuliaan yang harusnya milik Tuhan lalu ditarik kepada dirinya sendiri. Nah, karena waktu kita singkat, jadi kita belajar apa dari Yohanes Pembaptis?
Pertama, ini penting sekali. Ya. Dia sungguh-sungguh mengenal dan percaya siapakah Yesus Kristus sebenarnya. Dia mengatakan di dalam Matius 3:11 yang sebenarnya itu bacaan kita ya untuk renungan ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 27 yang kita baca juga tadi, dia yang datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Coba, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dari kacamata manusia kan dia ya bersaudara sebenarnya gitu ya. Tapi dia mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis sangat mengenal siapakah Yesus. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang dilayaninya adalah Tuhan. Yang bercakap-cakap dengan dia itu adalah Tuhan. Kan nanti ada percakapan Yesus kan di dalam Yohanes. Misalnya Yohanes 1 ayat 29 ya. Yesus ketemu dengan Yohanes Pembaptis kan tercatat di sini ya. Yohanes 1 ayat 29. Ketika melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, ketika melihat Yesus datang kepadanya, kepada Yohanes, dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Luar biasa ya. Pengenalan Yohanes akan Yesus Kristus yang dia memang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yaitu bagi Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis begitu menghayati itu. Tentang apa yang tertulis di dalam Yesaya 40 tadi. Persiapkan jalan bagi Yahweh. Begitu sebenarnya. Persiapkan jalan bagi Yahweh. Jadi Yohanes Pembaptis sungguh menghayati bahwa Yesus Kristus itu adalah Yahweh. Ya. Yahweh yang menjadi manusia. Lalu dia mengatakan bahwa dia menjadi manusia untuk menjadi anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Wah, luar biasa ya. Dari mana Yohanes Pembaptis tahu itu? Tentu dari firman Tuhan, dari kitab yang dia pelajari, yaitu kitab Yesaya. Karena dia bisa mengutip itu dengan baik. Nah, karena itu pun kita yang ada dalam pelayanan juga harus demikian ya. Ketika kita dipanggil di dalam pelayanan, kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita layani. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Kalau kita dipanggil untuk melayani dia, waduh, sesungguhnya kita tidak layak. Bahkan dikatakan membuka tali kasutnya pun sebenarnya kita tidak layak. Coba, Yohanes Pembaptis yang sehebat itu pun mengatakan kata-kata itu, ya kan? Coba, ya, kita pikir-pikir gitu. Yang sehebat itu pun mengatakan kata-kata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita bagaimana? Gimana kita bersikap kepada Kristus di dalam kita melayani? Ya, apakah kita bisa belajar seperti Yohanes Pembaptis? Kita sungguh-sungguh mengenal. Karena dengan pengenalan itu lalu muncul sikap, ya kan? Kita belajar dari Yohanes Pembaptis apa? Seorang yang tidak menonjolkan keistimewaan, kepopuleran diri sendiri dalam pelayanannya. Jadi dia fokus saja mengerjakan apa yang ditugaskan kepada dia, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi tidak menganggap dirinya penting, hebat, dan sebagainya. Yang penting pekerjaan Tuhan sudah dilaksanakan. Dan dia tetap sederhana. Gitu. Tidak menjadi mengangkat dirinya menjadi seorang yang istimewa dan penting. Dan ketika Yesus muncul, malah panggung itu diberikan
kepada Yesus, dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Kita juga harus seperti itu, kawan-kawan. Kita harus fokus kepada pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dan tidak mengambil keuntungan dari kesempatan yang Tuhan berikan melayani. Untuk membesarkan diri dan menyombongkan diri, tak ada gunanya. Yohanes Pembaptis sudah melakukan itu. Yang jauh mungkin lebih besar dari apa yang kita kerjakan pada masa kini. Ingat 2 Korintus 4 ayat 1. Ingat 2 Korintus 4. 1, coba si Clarissa membacanya. Clarissa Wirawan, ada? Ada, Pak. Yang 2 Korintus 4 ayat 1 ya? Ya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah. Jadi kenapa kita bisa melayani? Kenapa Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan, bahkan 700 tahun pun sebelum dia lahir sudah dipilih, gitu ya. Itu semata-mata karena kemurahan Allah. Kenapa itu kemurahan Allah? Mercy. God's mercy. Kemurahan artinya adalah bahwa kita tidak layak, gitu. Bahwa kita tidak mempunyai sebenarnya kehebatan apapun untuk mengerjakan pelayanan yang, karena itu sebenarnya pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bermurah hati mempercayakan itu kepada kita. Maka kata Rasul Paulus, ya kami tidak tawar hati karena kami tahu ini adalah pemberian Tuhan bagi kami untuk kami kerjakan. Nah, jadi Yohanes Pembaptis juga menghayati hal itu, ya. Bahwa diberikan dia tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika dia memberitakannya, banyak orang berbondong-bondong, banyak orang yang respon, dia tidak menjadi besar kepala, bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang besar. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah pemberian Allah. Nah, jadi ketika kita melayani, ingat ini ya, ayat ini. Sangat penting. Jika kita menerima pelayanan, maka kita harus melihat itu kemurahan Allah. Dan akhirnya, saudara-saudara, dengan belajar dari hidup dan pelayanan Yohanes Pembaptis, kita melayani dengan setia. Dan menjadi twinkle little star, ya, oke lah. Menjadi bintang-bintang kecil yang berkedap-kedip, gitu ya. Meskipun berkedap-kedip, tapi tetap bersinar, ya. Itulah bahasa kalian lah itu, ya. Ya. Jadi tetap kita bukan karena kita punya sinar, bukan. Tapi karena Tuhan membuat kita bersinar. Nah, karena itu akhirnya saat melayani, mari kita ingat nasihat Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Untuk ini saya minta yang membacanya Alita, coba Alita. Alita dari, kamu masih di Jayapura ya? Hai Alita. Iya Pak. Kamu sudah ke Karawaci? Sudah Pak. Oh, oke deh. Ya deh. Silakan baca Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Oke. Ya, ayat yang Hai terakhir. saudara-saudaraku yang kekasih. Oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat
Mega pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, jadi apa artinya sebenarnya mengerjakan pelayanan, mengerjakan keselamatan, yaitu ya kita sebenarnya mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian ketika diberi nasihat oleh Paulus, lakukan itu tidak bersungut-sungut. Lakukan itu tidak berbantah-bantahan. Kerjakan aja. Ya. Kerjakan aja. Supaya apa katanya di sini, kamu tiada beraib, tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah. Sehingga kamu bercahaya. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi di tengah-tengah angkatan yang bengkok, ketika kita mengerjakan pelayanan, ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya, bintang-bintang di dunia, dengan berpegang pada firman kehidupan. Kiranya saudara-saudara yang ada di MSCF ini, yang mengikuti fake activity ini, coba merenungkan supaya apa? Supaya ketika Anda berbagian di dalam pelayanan, mengambil bagian di dalam pelayanan, maka selalu ingat bahwa itu adalah pemberian Allah. Bisa seperti itu karena kemurahan Allah. Jangan ada yang menyombongkan diri. Jangan ada yang membanggakan diri, membesarkan diri. Bahwa aku lebih hebat, aku lebih bisa, dan seterusnya. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis yang tetap rendah hati, meskipun dia sudah istimewa, meskipun dia sudah populer, meskipun dia sudah besar, dia tetap rendah hati. Tuhan memberkati anak-anak semua untuk menjadi ya twinkle little star. Ya. Always shining. Ya, in everywhere. Semoga kalian yang selalu bersinar dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu untuk firman-Mu yang boleh memberikan kami pelajaran yang berharga dari kehidupan seorang di masa lalu sebelum Kristus akhirnya berkarya, yaitu Yohanes Pembaptis. Seorang yang istimewa, seorang yang besar, seorang yang populer oleh karena menjalankan panggilan Tuhan. Tetapi dia tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari sana untuk membesarkan diri, untuk menyombongkan diri dan mempopulerkan diri dan menjadikan dirinya lebih penting daripada bahkan dengan Yesus Kristus sendiri. Tetapi justru dia betul-betul mengenal dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa tugasnya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu bagi Yesus Kristus. Dan ketika Yesus datang, maka dia semakin mundur dari pelayanan yang dipercayakan padanya dan memberikan tempat untuk Yesus terus berkarya. Sampai akhirnya dengan cara yang mungkin tidak wajar, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar ketika kami dipanggil untuk melayani. Biarlah kami tidak merasa karena kami bisa, karena kami mampu, karena kami lebih hebat dari yang lain. Tetapi kami boleh belajar selalu rendah hati dan mengingat bahwa pekerjaan pelayanan ini adalah oleh kemurahan Tuhan sendiri memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati untuk anak-anak-Mu di FK yang mengikuti MSCF ini Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun mungkin akan ada mulai kuliah-kuliah yang onsite, kami berdoa supaya tetap di dalam protokol kesehatan yang baik, terutama Tuhan di tengah
maraknya pandemi COVID-19 varian Omikron. Berdoa supaya Tuhan jaga pelihara mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari paparan virus ini Tuhan, supaya mereka tidak terganggu di dalam mengikuti kuliah-kuliah mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Yalimo. Baik, terima kasih Pak Polo atas pelayanan firman yang telah dibawakannya. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang saya mau minta kesediaan dari teman-teman. Dari teman-teman, apakah ada yang mau sharing apa yang didapat dari firman tadi? Mungkin saya akan mulai dulu. Tadi dari firman tadi, saya belajar tentang bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana kita menyadari bahwa semua pelayanan ini, berkat ini semua datang dari Tuhan, dan janganlah kita menggunakan apa yang telah Tuhan beri untuk keuntungan kita sendiri, seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 30, dia harus makin besar dan saya harus makin kecil. Seperti itulah kehidupan pelayanan kita. Mungkin dari teman-teman yang lain, saya tunjuk saja ya, mungkin Safira sama Ninive. Boleh sharing-sharing sedikit apa yang didapat dari firman hari ini? Ya, kalau yang saya dapat itu mungkin tadi dibilang kalau pelayanan, kita tuh harus rendah hati. Kita tidak boleh kayak, kan kebanyakan orang melakukan pelayanan itu untuk menyombongkan dirinya, untuk memegahkan dirinya agar bisa pamer ke orang lain kalau aku tuh ngelakuin pelayanan ini, kamu tuh harus ngikutin aku kayak gini kan. Tapi dari firman ini tuh dibilang kalau kita tuh pelayanan tuh tugas dari Tuhan yang seharusnya cukup kita lakukan dengan fokus gitu. Kayak kita harus sepenuhnya menyerahkan hidup kita ke pelayanan, bukan digunakan untuk pamer seperti itu. Mungkin Safira. Tapi juga sama seperti itu. Terus pelayanan itu kan harus dilakukan sepenuh hati, jangan dengan setengah-setengah hati, supaya hasilnya juga baik, karena kan pelayanan itu kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, itu dari kami. Baik, terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung FA kali ini. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya saya mau sampaikan beberapa pengumuman penting nih. Jangan lupa untuk mengisi link absensi Google Form pada link yang telah diberikan, atau teman-teman juga bisa langsung scan barcode-nya. Yang kedua, kalau teman-teman berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa ikut besok tanggal 29 pada jam 7 malam. Yang ketiga, jangan lupa nih teman-teman yang mengikuti event activity berikutnya. Seperti biasa di hari Jumat pada jam 11.50. Dan yang keempat, bagi teman-teman yang rindu untuk memuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan, teman-teman bisa banget ikut KK atau kelompok kecil kami. Untuk info lebih lanjut tentang KK, teman-teman bisa menghubungi Kak Valentin via line dan juga bisa langsung daftar melalui link maupun barcode-nya. Semuanya sudah tertera di PPT ya, jadi teman-teman kalau mau boleh SS dulu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik melayani bersama kami, baik menjadi pemusik, singer, muldok, ataupun user, bisa saja langsung menghubungi Kak Caroline atau Kak Michelle Kesha. Bisa juga dengan mengisi link Google Form ataupun dengan scan barcode yang ada di PPT. Yuk, boleh banget langsung di SS. Nah, terakhir banget nih, teman-teman juga bisa banget cek sosial media MSCF, karena di sana akan banyak sekali update-update menarik yang pastinya tidak kalah seru. Jadi jangan lupa dikepoin ya. Sekian untuk Event Activity dan pengumuman hari ini. Sampai ketemu di Event Activity selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.